Lanjut lagi, kita mau menguji smart power inverter pesanan dari Bapak Zeni Prasetyo, kapasitas 5000 watt 48 volt. Untuk tampilan depan masih seperti biasa, sudah ada keterangannya semua. Untuk bagian dalam juga sudah ada keterangannya ya. Ini untuk softar MCB utama ya, ini belum ada keterangannya. Ini bagian ATS, ini untuk tab charging, ini untuk kitnya pakai 24 MOSFET. Untuk bagian trafonya ini input output sudah ada keterangannya. Untuk baterai juga sudah ada keterangannya ya. Nanti tinggal pemasangan, jangan sampai terbalik. Untuk kipas-kipas juga auto, nih standby dan muter cepat saat suhu sudah menyentuh settingan yang kita setting ya. Untuk parameter-parameternya nanti settingannya bisa disetting sendiri ya. Kita bawakan manual settingnya untuk sebagai patokan, nanti bisa disesuaikan sendiri sesuai kemampuan baterai. Untuk parameternya juga masih seperti biasa, bisa lihat video-video kita sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Ini ada sistem chargingnya, kita posisikan di UPS ya. Ini kita simulasikan sebagai backup. Untuk gelombangnya nih, yang biru adalah inputan PLN, yang kuning output dari mesin ini yang bekerja sekarang PLN, jadi gelombangnya sama ya. Ini gelombangnya cacat karena voltasenya hanya 200 volt. Nanti kita lihat untuk perpindahannya serta gelombang dari inverternya sendiri. Untuk menu-menu juga masih sama ya, kita lihatkan sekilas saja. Ada menu on off, inverter off-nya di 48, inverter on di 50, EOD, over DC, nasus baterai sekarang. Ini standar on inverter ya, bukan output inverter. Auto on-nya 10 detik setelah memproteksi overwatt. Depan standby kipas di 40% untuk yang dikitnya ya. Buzzer on di ini prioritas, bisa di UPS, inverter maupun hybrid. Nanti bisa di hybrid kalau punya panel, bisa di inverter sebagai PLN nya sebagai backup. Ini kita simulasikan di UPS ya. Standby on, charging on di 49 volt, off nya di 52 ya, jadi sebelum baterai memproteksi sistem charging sudah off. Temperatur chargingnya 75 off ya, jadi aman, nggak akan over panas di trafo chargingnya. Ini kipas muter 41 derajat mendinginkan suhu di dalam sini ya. Kalibrasi output bisa digunakan multitester untuk melihat output inverternya. Oke, seperti itu. Lanjut, kita mau lihat simulasi saat padam. Kita akan mematikan untuk PLN nya, kita akan matikan 1, 2, 3. Oke, off, langsung terbackup oleh inverter kita lebih mulus ya gelombangnya saat kita masukkan PLN. Masuk, kita tunggu lewati sinkron. Oke, aman ya, mulus, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Kita coba lagi untuk perpindahannya 1, 2, 3. Oke, ada kedip ya karena salah satu sumber hilang melewati sistem backup. Kalau sistem sinkron nanti pindahan PLN inverter itu halus. Kita coba masukkan PLN masuk, itu nggak akan langsung berpindah ya, dia akan melewati sistem sinkron terlebih dahulu baru dia berpindah. Oke, aman, mulus. Lanjut lagi, kita mau lihat load dari inverter ini ya. Jadi kita akan matikan untuk PLN nya karena kita mau melihat load dari maksimal inverter ini mampukah sampai 5000 watt. Kita matikan. Oke, off. Kita lihat di sini untuk pembacaannya sudah ada keterangannya semua ya. Ini buat output, ini bar baterai, jadi nggak usah hiraukan ini karena ini hanya deteksi batasan berkurangnya deteksi batasan atas bawah di sini ya. Jadi kadang langsung hilang, itu terdeteksi di sini, bukan terdeteksi di baterai sini ya. Oke, ini buat maksimal 5500. Di sini batasan atas bawah baterai, ini suhu ya seperti biasa. Oke, kita langsung saja, kita akan load beban untuk melihat kemampuan dari inverter ini. Yuk kita load 4500, gelombang masih stabil, nggak ada goyang ya. Kita tambah lagi, off ini karena apa, kita mau lihat. Oke, MCB DC kita off ya, jadi ini ataukah kitnya meledak atau hanya mendeteksi karena bahan kita kelipatan dari 4000 watt, jadi lebih dari spek. Jadi kita mau lihat, kita akan on-kan dulu untuk MCB nya ya. Langkah-langkahnya, kita on-kan dulu MCB softar. Oke, LED menyala, baru kita on-kan untuk MCB DC utama. Jadi dijeda sekitar 10-15 detik ya, kita off-kan MCB
daftarnya. Oke, langkahnya seperti itu. Lanjut kita on kan untuk switch on off. Kita lihat apakah MCB memproteksi. Oke, jadi MCB memproteksi aman ya, jadi terjadi overwatt berlebih di inverter akan memproteksi, jadi bukan karena hal lain ya. Oke, lanjut lagi kita akan load beban. Oke, yuk 4600 tambah lagi 5000 watt AC error ya. Jadi proteksi dikitnya berjalan. Tadi proteksi di MCB nya kita coba lagi. Ini tadi proteksi karena sudah kita load berkali-kali, jadi MCB sudah panas ya. Jadi beban 4600 tambah lagi 5100. Oke, AC error 10 detik on kembali. Oke, udah nyala lagi. Lanjut kita mau lihat untuk chargingnya ya. Jadi kita akan siapkan tang ampere. Kita masukkan dulu untuk PLN-nya. Ini sudah di AC posisi 0. Kita akan kaitkan di PLN. Ini belum terbaca ya, karena MCB masih off dan tab masih off. Langkah-langkahnya kita putar tabnya dulu, baru kita on kan MCB charging untuk melewati sistem sinkron. Ini sistem charging berjalan, jadi fungsi tab charging untuk menyesuaikan arus atau listrik rumah kita, voltasenya drop atau normal. Jika drop bisa di tab 3, jika normal bisa di tab 1. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Untuk kapasitas chargingnya di 1000 watt. Untuk tab 1 kita lihat arusnya 2 ampere atau sekitar 400 watt di tab 1. Karena ini baterai juga sudah hampir penuh ya. Kita pindah tab 2. Caranya matikan MCB baru putar tabnya. Kalau kita putar tabnya otomatis trip. 900 watt tab 2, tab 3. Tab 3 juga sama ya. 7 ampere 1400 watt di tab 2. Jadi kita posisikan aja di tab 2 ya. Ini di tab 3 1400. Jadi kita posisikan di tab 2 aja karena listrik kita tadi 200 volt di 900 watt. Oke, ini 1000 watt ya, anggap saja di listrik normal. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Untuk keterangannya semua sudah ada. Nanti bila kebingungan untuk penjelasan kita bisa langsung ditanyakan via WA. Untuk pemasangan juga nanti bisa disimulasikan dulu ya sebelum barang diaplikasikan permanen. Takut ada trouble-trouble saat pengiriman, jadi bisa disimulasikan dulu untuk pengetesannya ya. Nah, ini barang sudah kita tes, biasanya terhentak di paketan, kadang ada yang rusak atau gimana, nanti bisa diperiksa dulu karena di paketan biasanya dilempar-lempar, jadi takut ada yang lepas. Jadi ya, sebenarnya semua sudah kita lem tapi mengantisipasi adanya terjadi trouble-trouble. Oke, sekian pengujian Smart Power Inverter Bapak Yani Prasetyo 48 volt 5000 watt kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.